Anda masih menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Kami ingin mengajak Anda untuk terhubung bersama dengan Pak Muchtar Effendi. Pak Muchtar, sebagai penutup, apa yang sering tidak diketahui oleh masyarakat tentunya tentang beratnya tugas sebagai pasukan perdamaian? Pak Muchtar, nampaknya ini masih ter-unmute. Silakan, Pak. Halo, sudah? Ya, Jelas, silakan, jelas? Pak. Ya, baik. Selama ini masyarakat kita pada khususnya menganggap bahwa penugasan ke Libanon, ya, dalam hal ini ke Libanon sebagai penjaga perdamaian itu adalah salah satu penugasan yang relatif enak, begitulah ya. Beda dengan penugasan yang terjadi di dalam negeri. Seperti misal kalau kita ditugaskan ke Papua atau ke Irian gitu ya, itu sudah jelas tingkat kerawanannya menurut masyarakat itu sangat tinggi. Padahal sebetulnya justru dengan melaksanakan atau dengan beradanya di penugasan luar negeri sebagai pasukan penjaga perdamaian, itu tingkat kerawanannya sungguh sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh dan dilarang untuk melakukan serangan balasan apabila kita diserang. Beda dengan di dalam negeri ya. Kalau suatu ketika pos kita atau markas kita diserang, itu justru kita diperintahkan untuk mengejar bagaimana caranya penyerang itu dapat. Kan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sana itu kan mainan senjata-senjata berat, Mbak ya. Beda kalau penugasan di dalam negeri ini, tidak ada musuh kita yang mempunyai senjata artileri berat atau mungkin panser, apalagi pesawat ya. Tapi kalau menjadi pasukan perdamaian PBB, justru kita tiap hari dipertontonkan masing-masing pihak itu show of force dengan kekuatan senjatanya masing-masing. Apalagi Israel ya, terutama dalam hal ini Israel itu sungguh sangat mengedepankan tentang kekuatan militernya di mata masyarakat Libanon. Suatu ketika terjadi gesekan, masyarakat Libanon tuh cukup dengan melempar batu saja begitu, dengan ketapel, dibalas dengan tembakan. Bahkan bisa-bisa panser itu menyalak begitu loh. Jadi apa yang disawang sinawang begitu ya oleh warga masyarakat kita, bahwa penugasan ke luar negeri itu enak, itu salah besar. Secara finansial mungkin iya, kalau saya berbicara finansial ya, karena kita jadi pasukan PBB itu mendapatkan gaji yang ekstra, yaitu dari PBB. Di samping juga gaji kita di negara sendiri itu tiap bulan menerima begitu ya. Jadi artinya secara finansial kita mendapatkan double gaji. Tetapi kalau dilihat dari titik rawanannya, justru lebih rawan kita bertugas di luar negeri. Dalam hal ini menjadi pasukan UNIFIL. Yaitu tadi yang saya sampaikan, kita tidak menghadapi satu musuh. Ya, karena dua pihak yang bertikai ini tidak dianggap musuh oleh kita. Dianggap dua pihak yang bertikai ini adalah pihak-pihak yang harus diamankan oleh kita. Mereka tidak berhantaman dengan kita sebetulnya. Tetapi manakala mereka menghantam kita, justru disinilah kita sebuah tekanan moral yang luar biasa. Karena kita dibekali senjata tapi tidak dipergunakan untuk menembak. Dibekali panser tapi tidak digunakan untuk menyerang balik. Ya, beda kalau penugasan di luar negeri. Begitu. Sehingga saya berharap dengan adanya peristiwa yang sudah terjadi, bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendoakanlah kepada kontingen kita yang masih bertugas di sana, baik yang ada di Libanon maupun di wilayah lain yang notabene masuk ke dalam objek pengamanan daripada PBB. Ya, mudah-mudahan keluarga kita, rekan kita yang ada di penugasan luar negeri ini bisa kembali dengan aman dan selamat. Cukuplah yang menjadi korban dari pihak kita itu anggota keluarga kita, rekan kita yang
kemarin yang sudah menjadi korban. Jadi jangan ditambah lagi korban-korban yang lain. Karena itu saya berharap seluruh masyarakat Indonesia tetap mendukung secara moral untuk menjaga moral yang pasukan kita yang ada di sana dengan cara mendoakan. Demikian, Mbak. Dukungan dan doa terus dikirimkan oleh masyarakat Indonesia tentunya kepada seluruh prajurit pasukan perdamaian Indonesia yang masih berada di Lebanon. Terima kasih tentunya Serba Purnawirawan Muchtar Effendi telah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Semoga sehat selalu.